Suamiku pewaris utama. Bab 56. Strategi untuk melawan. Apalagi saat ini, istri dan anaknya sengaja didatangkan dari kota J, hanya untuk merayakan ulang tahunnya di villa milik Hendy. Tentu saja peristiwa tersebut sangat menggembirakannya, sehingga tanpa membuang waktu, dia berkata, "Terima kasih Tuan Besar, terima kasih Tuan Muda, dan terima kasih kepada kalian semua, terutama kepada yang memberikan ide ini," ucap Hans sambil memandang mereka satu persatu, kemudian memandang Robin dengan pandangan yang tidak bisa diartikan. Pelabuhan B Kota L sekitar pukul 7.45 malam, 3 hari setelah mereka kembali dari kota Hong Kong. Nenek Elina dan keluarganya, yang menaiki kapal penyeberangan itu, saat ini telah sampai di pelabuhan B Kota L. Seperti yang diceritakan sebelumnya, setelah mereka sampai di Indonesia, mereka belum tahu kemana akan pergi. Rencana semula, mereka akan pergi ke Pulau K, dan menetap di sana, tetapi Jadira menolak rencana itu. Karena perdebatan yang tak kunjung selesai, lagian mereka masih berada di areal bandara, maka Danish mengusulkan, agar mencari taksi dulu, untuk membawa mereka ke kota JB, dan mencari penginapan di sana. 1-2 hari itu, Jadira tetap bersikeras, tidak mau ikut nenek dan orang tuanya, pergi ke distrik K kota L itu. Dia bersikeras tetap ingin tinggal di kota B, di mana Hendy berada. Tapi atas pertimbangan yang cukup masuk akal, akhirnya Jadira menerima saran dari ibu dan adiknya tersebut, agar dia mau ikut neneknya ke Pulau S, dan menetap di tempat lamanya dulu. Hari ketiga setelah mereka tinggal di penginapan itu, sebelum pukul 12 siang, mereka sudah keluar dari penginapan tersebut, dan memutuskan pergi ke Terminal KD, dengan menggunakan taksi online. Setelah sampai di terminal itu, mereka menunggu sekitar 2 jam lebih, karena bus yang akan mereka tumpangi ke pelabuhan M itu, jadwalnya pukul 3 sore baru berangkat. Sekitar pukul 3:05 sore, bus itu pun berangkat ke pelabuhan M, dan sampai di sana sekitar pukul 4:45 sore. Setelah sampai, mereka langsung melanjutkan perjalanannya dengan menumpang kapal penyeberangan, menuju ke pelabuhan B di pulau seberang. Sekitar pukul 7.45 malam, kapal penyeberangan itu pun sampai, kelimanya bergegas keluar, dan menuju bus malam yang tersedia di sana, untuk menuju ke daerah tujuannya masing-masing. 2 buah mobil yang dari kota JB terus mengikutinya, penumpangnya tetap mengawasi keberadaan nenek Elina dan keluarganya itu, mereka tidak mau kehilangan targetnya, hanya gara-gara lengah. Setelah 10 menit menunggu bus yang ditumpangi oleh kelimanya itu bergerak ke arah barat, dan menuju ke Provinsi SS. Kebetulan bus yang mereka tumpangi itu, melewati kota yang akan mereka tinggali itu, jadi mereka tidak usah bersusah payah lagi mencari kendaraan untuk menuju ke sana, hanya membutuhkan transport umum, yang biasa beroperasi di kota tersebut, mereka sudah sampai di rumah mereka dulu. Di tengah perjalanannya itu, Jadira menyempatkan diri bertanya, "Nanti setelah sampai di kota K, kita akan menginap di mana, Nek?" Tanya Jadira ragu-ragu. Nenek Elina yang matanya sedang terpejam itu, membuka matanya, kemudian berkata, "Kau diamlah dulu. Nenek mau istirahat, capek," jawab neneknya marah. Ditanya baik-baik malah menjawab seperti itu. Protes Jadira tidak terima. "Jadira," tegur Danish bersuara sedikit keras. "Apa yang dikatakan oleh nenekmu itu benar, dia sedang kelelahan akibat perjalanan jauh, jadi jangan kau ganggu dia," sambung Danish dengan lemah lembut. "Masalah di mana kita nanti tinggal, kita lihat saja setelah sampai di sana," ujar Danish tenang. "Bus ini sampai di kota A sekitar pukul 6 pagi. Apa kita harus menginap di jalanan ya?" bantah Jadira kesal. "Ya bukan begitu juga.
Kita bisa mencari penginapan di kota itu buat berteduh. Bantah ayahnya menimpali kekesalan Jadira tersebut. Lista tahu hotel apa yang ada di kota itu ya? Karena Lista pernah diajak oleh teman Lista, waktu kita masih di kota itu dulu. Ucap Calista lancar, tapi kening ayahnya sempat berkerut tanda heran. Baiklah, setelah sampai di sana, kita langsung menuju ke hotel itu. Jawab Danish sambil menguap. Sementara itu, Nenek Elina dan Everly sudah tidur dari tadi, karena mereka benar-benar kelelahan. Padahal hari belum begitu malam. Benar seperti perkiraan Jadira tadi, bus yang mereka tumpangi sampai di kota K pada pagi hari. Rata-rata pertokoan, rumah makan dan kafe belum ada yang buka, karena masih terlalu pagi. Hanya hotel dan penginapan yang tetap buka 24 jam. Nenek Elina memutuskan untuk menginap di hotel yang tak jauh dari tempat pemberhentian bus tadi. Karena tidak ada hotel atau penginapan lain yang berdekatan di kota itu, maka mata-mata yang terus mengikuti mereka terpaksa harus menginap di tempat itu juga, tapi mereka bersikap cuek dan pura-pura tidak kenal dengan targetnya. Lagi pula mereka masuk setelah Nenek Elina dan keluarganya itu memasuki kamarnya masing-masing. Karena hari sudah pagi, tidak ada acara khusus yang mereka lakukan. Cuma melakukan kegiatan rutin, seperti sarapan dan minum teh di lobi hotel, begitu juga dengan Nenek Elina dan keluarganya itu, yang baru keluar dari kamarnya setelah mandi. Hari ini kita harus mendapatkan rumah sewa. Atau jika memungkinkan, membeli rumah walaupun kecil. Ucap Nenek Elina di sela-sela sarapannya. Kalau kita berlama-lama di sini, maka kita tidak akan bisa membeli rumah, atau minimal menyewanya. Sambungnya lagi dengan ekspresi khawatir. Kita belum tahu tujuan yang sebenarnya, apakah akan pergi ke rumah kita dulu, atau ke tempat lain. Ucapnya gusar. Bagaimana kalau kita pergi ke kota lain yang masih berada di kabupaten ini, Bu? Usul Danish memberi solusi. Kota mana yang kau maksudkan itu, Danish? Tanya Nenek Elina penasaran. Di kabupaten ini, ada 2 distrik yang tanahnya subur. Satu yang sudah pernah kita tinggali, yaitu distrik K, dan yang kedua adalah distrik Mu, 2 di antara distrik yang paling subur di antara belasan distrik lainnya. Tapi apakah ada rumah yang akan dijual dengan harga murah tapi tanahnya luas di sana? Ucap Nenek Elina ragu-ragu, tapi terkesan berharap. Danish mana tahu, Bu, karena belum pernah pergi ke sana. Jawab Danish menghempaskan harapan dari ibunya tersebut. Kalau begitu, hari ini juga, kau pergilah ke sana, dan coba cari informasi, apakah ada tanah atau rumah yang akan dijual di daerah pedesaannya, dengan harga murah, usul Nenek Elina pada Danish. Baik, Bu. Jawab Danish singkat. Tapi Nek, dari mana uang yang digunakan untuk membeli rumah dan tanah tersebut? Tanya Calista ingin tahu dan merasa khawatir. Bukankah uang kalian masih banyak? Kau gunakanlah uang itu untuk membeli rumah. Jawab neneknya kesal. Tapi Lista juga punya kebutuhan, Nek. Protesnya marah. Apakah kau lebih mementingkan kebutuhanmu daripada tempat tinggal kita? Bentak Nenek Elina dengan suara tinggi, hingga membuat tamu hotel yang sedang sarapan menoleh ke arahnya. Lista tidak berani menjawab, karena dia merasa ucapannya memang salah. Sedangkan Jadira dan ibunya, dari tadi hanya diam saja. Apakah kira-kira uang kalian berdua masih cukup, kalau digunakan untuk membeli rumah? Tanya Nenek Elina setelah bisa mengontrol emosinya tersebut. Tergantung rumahnya, Nek. Kalau rumah sederhana, mungkin bisa, tapi kalau rumah mewah, ya nenek pikirlah sendiri, respon Jadira sangat menohok sekali. Kita cari yang pertengahannya saja. Mudah-mudahan, ada rumah yang dijual murah di sana. Ucap Nenek Elina mengharap. Percakapan itu,
didengar oleh mata-mata yang selalu mengikutinya. Mereka dengan seksama menganalisa setiap kata yang diucapkan oleh keluarga Nenek Elina tersebut. Siapa sebenarnya mereka itu? Kenapa selalu mereka membuntuti Nenek Elina dan keluarganya sejak dari bandara? Ternyata mata-mata itu adalah orang-orangnya Burgon, yang ditugaskannya untuk terus memantau pergerakan dari Nenek Elina tersebut, atas perintah Hendy. Sebenarnya sejak dari Hong Kong, mereka terus diawasi, walaupun jumlahnya tidak sebanyak semula. Burgon hanya menugaskan kepada 4 orang anak buahnya saja, untuk tetap mengawasi Nenek Elina itu. Setelah kelompok lain pulang ke negaranya, baru mereka berempat dikirim ke kota Hong Kong sebagai pengganti. Sore harinya, Danish pulang dari kotamu dalam kondisi kelelahan, karena di kotamu itu, dia lebih banyak berjalan kaki, dari satu tempat ke tempat lain, hanya sekedar untuk mencari informasi, apakah ada rumah berikut tanahnya yang akan dijual di sana. Tapi sampai tengah hari, usahanya belum juga membuahkan hasil. Danish merasa putus asa, karena apa yang diinginkan oleh ibunya itu, mungkin tidak bisa terkabul. Karena merasa haus dan lapar, dia berhenti di sebuah warung kecil, yang menjual jajanan hari-hari, tapi ada juga menjual nasi, lengkap dengan lauk pauknya. Setelah duduk, dia memesan minuman dan makanan untuk disantapnya, karena dia merasa lapar sekali. Ketika Danish tengah asyik menyantap makanannya, dari meja yang tidak jauh darinya itu, ada 2 orang laki-laki paruh baya, yang sedang berbincang-bincang dengan suara lumayan keras. Di dalam pembicaraan itu, mereka ada menyinggung, bahwa di pinggiran kotamu sebelah barat, ada sebuah rumah yang mau dijual dengan harga murah, karena penghuninya sudah tidak mau lagi tinggal di sana. Walaupun tanahnya luas dan rumahnya lumayan besar, tapi banyak warga pinggiran kota itu, tidak berminat untuk membelinya. Mendengar pembicaraan itu, Danish menjadi penasaran, kemudian menyudahi makannya, dan mendekati meja kedua orang laki-laki tersebut, lalu berkata, "Apakah saya boleh duduk di sini, Pak?" Tanya Danish dengan sikap ramah. "Oh, silakan," jawab salah seorang di antara mereka sambil menyelidik. "Kalau boleh tahu, kalian ini siapa, dan sedang membicarakan apa?" Tanya Danish membuka pembicaraan. "Oh itu, kami sedang membicarakan tentang sebuah rumah di pinggiran kota ini, yang mau dijual oleh pemiliknya. Tanahnya cukup luas, dan rumahnya pun lumayan besar, harganya pun murah." Jawabnya lancar. "Di mana itu, dan berapa harga jualnya?" Ucap Danish semangat. "Apakah Bapak berminat?" Tanya laki-laki itu. "Ya, sangat berminat. Aku sengaja ke kota ini, karena ingin mencari rumah yang akan dijual, siapa tahu berjodoh." Ucapnya terus terang. "Kebetulan sekali. Kalau begitu, apakah Bapak mau melihat rumah tersebut?" Tanya laki-laki itu lagi. "Oh tentu saja. Silakan tunjukkan jalannya." Jawab Danish setuju. "Kalau begitu mari ikut kami." Ucap laki-laki tersebut senang. Di tengah perjalanan, salah seorang dari 2 laki-laki tersebut, bertanya kepada Danish, dengan ekspresi keheranan. "Apakah Bapak yakin ingin membeli rumah itu?" Ujarnya sambil menggeleng. "Ya aku yakin. Memangnya kenapa?" Sementara itu di kota S, bangunan lantai 11, sehari setelah Rocky dan ke-6 kawannya datang. Arnold memanggil jajaran penting perusahaannya, untuk menghadiri pertemuan dadakan hari itu juga. Dalam pertemuan itu, dia ingin membahas segala kemungkinan, tentang niatnya merebut kembali 2 perusahaan yang telah diambil alih oleh Tuan Birawa, sekaligus ingin membalas dendam atas kematian keponakannya Pram. "Kemarin aku mendapat laporan, dari orang-orangnya suami adikku itu, bahwa semua usahanya bangkrut, karena pihak bank membatalkan kontrak perjanjian kerja sama dengannya.
Ucap Arnold memulai pertemuan itu. Aku mensinyalir, ini semua perbuatan dari saingan bisnisku, si Birawa itu melalui keturunannya, Hendy. Ucapnya lagi dengan ekspresi geram. Hendy, Tuan Birawa. Gumam mereka lirih tapi cukup berisik. Apakah kalian masih ingat 2 tahun lalu, ketika si Birawa melalui orang-orangnya, menggagalkan rencanaku, untuk mengambil alih 2 perusahaan besar di kota es ini? Tanya Arnold mencoba mengingatkan masalah itu pada anak buahnya lagi. Kami ingat bos. Jawab seorang direktur keuangan dengan cepat. Kami semua juga ingat bos. Sambung sebagian besar jajaran perusahaannya dengan suara lantang. Bagus kalau kalian masih ingat. Untuk itulah aku memanggil kalian semua ke sini untuk didengar sarannya. Respon Arnold senang. Apakah maksudnya, bos ingin membalas perlakuan Tuan Birawa itu dulu? Tanya Romi, direktur sumber daya manusia di perusahaan itu. Kau benar. Jawab Arnold cepat. Jadi aku ingin kalian membantuku, untuk merebut 2 perusahaan itu kembali. Juga beberapa perusahaan lain, untuk melemahkan pondasi perusahaan Birawa Group itu. Ucap Arnold mulai mengatur strategi. Bagaimana caranya bos? Bukankah perusahaan itu sudah sangat kuat sekali, jadi sangat mustahil bagi kita, bisa menggoyahkan pondasinya itu. Bantah Direktur Romi ragu. Kita bukan ingin melawan secara frontal, tapi dengan cara menyusupkan orang-orang kita ke perusahaan itu, untuk membuat orang-orangnya saling curiga satu sama lain. Ucap Arnold sambil menyeringai, kemudian berkata lagi. Pras, kau cari orang-orang terbaik kita, untuk disusupkan ke perusahaan itu. Aku ingin dalam 2 hari ini, tugas itu sudah selesai. Ujar Arnold memberi perintah. Siap bos. Respon Pras cepat. Sebagai seorang direktur personalia, yang membawahi beberapa orang manajer. Pras tentu saja sangat hafal, siapa-siapa saja orang yang bertalenta tinggi di perusahaan bosnya itu. Dengan cepat dia merespon perintah tersebut, tanpa ada keraguan sedikitpun. Selain itu, aku ingin kau juga mengirimkan puluhan orang-orangmu, untuk mengganggu ketentraman di 2 perusahaan itu, dan perusahaan-perusahaan lain yang ada di kota es ini. Perintah Arnold tegas. Cari juga beberapa orang kuat, yang bisa mengatasi pengawal yang bernama Eric itu, sambungnya lagi. Baik bos. Semua perintah, akan kami kerjakan dengan baik. Jawab Pras patuh, tanpa bertanya lagi siapa si Eric itu. Bukan hanya itu saja, kita juga akan menyerang perusahaan itu dengan menggunakan jaringan cyber yang kita miliki. Aku yakin, Birawa Group tidak akan mampu melawan peretas-peretas jempolan dari perusahaan kita. Hanya dengan sekali klik, semua informasi perusahaannya akan jatuh ke tangan kita. Ucap Arnold penuh percaya diri. Semua bawahan yang ada dalam ruang pertemuan itu mengangguk tanda setuju. Dalam pikiran bodoh mereka, Tuan Birawa, atau Hendy tidak akan menyadari, kalau informasi perusahaannya sudah diretas. Karena kelemahan sistem pertahanan perusahaan, maka peretas hebat yang dibangga-banggakan oleh Arnold itu, akan leluasa mengobrak-abrik perusahaan Birawa Group, dan mencuri data-datanya. Jika perlu, mengambil alih semua informasi perbankannya, dan mencuri uangnya. Itulah pikiran bodoh yang ada pada semua kepala orang-orang itu. Dasar idiot. Arnold yang idenya mendapat respon bagus itu, menjadi lupa diri. Tanpa berpikir panjang lagi, dia memaksa Romi dan Pras, untuk segera melaksanakan rencananya, hari itu juga. Hati dan pikiran Arnold, benar-benar sudah ditutupi oleh dendam. Tanpa memikirkan resiko yang akan dia tanggung nanti, Arnold tidak sadar, bahwa dia sedang berusaha membangunkan harimau yang sedang tidur. Setengah bulan telah berlalu. Semua rencana Arnold sudah berjalan sesuai rencana,
kecuali meretas sistem keamanan perusahaan Birawa Group. Saat ini, orang-orang keras yang disusupkan ke dalam perusahaan itu, tengah mencari sisi lemah dari orang-orangnya Birawa Group. Tapi sejauh ini, belum ada yang bisa mereka pengaruhi atau mereka adu domba, karena sistem kerja di perusahaan Birawa Group benar-benar solid. Orang-orangnya selalu kompak dan setia kawan, itu semua hasil didikan Hendy, melalui bawahannya. Jadi selama setengah bulan ini, belum ada kemajuan yang mereka dapatkan, malah gerak-gerik mereka, diawasi oleh para pengawal Hendy yang ditempatkan di dua perusahaan itu, tapi karena belum ada bukti, mereka masih melenggang bebas di perusahaan tersebut. Puluhan orang perusuh yang ditugaskan untuk membuat kekacauan, saat ini, juga sudah mulai bergerak, walau belum terang-terangan, karena masih mengukur kekuatan lawan. Mereka melakukan aksinya itu, pada saat para pekerja sudah keluar dari pintu gerbang perusahaan, tapi belum berani bertindak di luar batas, hanya sekedar mengganggunya saja. Para pengawal yang ditugaskan untuk menjaga perusahaan tersebut, menjadi geram, karena sudah 4 hari ini, para pengganggu itu terus mengintimidasi karyawan di perusahaan itu, walau sudah di luar jam kerja. Mereka berusaha menangkap para pembuat onar itu, tapi tidak berhasil, karena begitu pengawal datang, mereka langsung kabur. Hari ini adalah hari kelima, di mana mereka sedang melakukan aksinya kembali. Tapi niat mereka mendapat hambatan, karena para pengawal yang berjumlah banyak sudah mengepungnya dari segala arah, hingga para perusuh itu tidak bisa melarikan diri lagi. Semakin dibiarkan, kalian semakin menjadi-jadi saja, ucap seorang komandan pengawal emosi. Kau pikir kami akan tinggal diam, hingga kalian bebas beraksi? Sambungnya lagi penuh intimidasi. Cepat tangkap mereka. Jangan biarkan satu orang pun yang lolos. Perintah komandan tersebut tegas. 50 orang pengawal perusahaan, segera meluruh ke arah para pembuat onar itu, dibantu oleh 4 orang security yang juga ditugaskan untuk menjaga keamanan di perusahaan tersebut. Tapi langkah mereka terhambat, karena para pembuat onar itu melakukan perlawanan, hingga terjadi baku hantam yang cukup seru. 65 perusuh, yang mencoba mengganggu para karyawan perusahaan sepulang kerja, melakukan perlawanan semampu yang mereka bisa. Danu Jaya, atau Danu, komandan pengawal level 2 di Kesatuan Pengawalan Keluarga Birawa itu, juga turun tangan. Hanya dengan sekali gerakan, dia berhasil merobohkan 2 orang perusuh, dengan 1 kali tendangan kuat ke arah dada lawan, hingga membuat tubuh mereka terbang menjauh. Puluhan anak buahnya, juga telah berhasil merobohkan separuh dari para perusuh itu. Yang tinggal hanya orang-orang terkuatnya saja, termasuk ketuanya. Kakinya sudah mulai gemetar, ketika melihat lebih separuh anak buahnya roboh dan sedang tergeletak di tanah sambil menahan sakit. Menyerah atau mati? Ucap Danu penuh ancaman. Kau pikir kami lemah? Kalian boleh merobohkan orang-orang lemah itu, tapi tidak dengan kami. Jawabnya berani, kemudian berkata lagi. Majulah kalau kau ingin merasakan bogem mentahku. Tantang Bari tidak takut. Oh dengan senang hati. Sambut Danu cepat, kemudian langsung melesatkan tinjunya ke wajah Bari dengan gerakan cepat. Tapi bukan Bari namanya, kalau hanya dengan sekali serangan bisa roboh. Dengan berani Bari menyambut pukulan itu, dengan melayangkan tinjunya juga ke arah tinju Danu, yang sedang meluncur cepat itu. Tak lama kemudian, 2 kekuatan besar beradu di udara, membuat tubuh keduanya terdorong ke belakang. Bari terdorong sejauh 2 meter, sedangkan Danu hanya bergeser sedikit sekitar 1 meter. Pemandangan itu jelas memperlihatkan, kalau kekuatan Danu jauh lebih kuat dari kekuatan Bari. Biasanya orang yang pernah merasakan kekuatan tinju dari Bari itu, tubuhnya akan tumbang saat itu juga, tapi tidak dengan Danu. Dia hanya terdorong 1 langkah ke belakang,
Akibat pukulannya ditahan oleh Bari tersebut dengan kekuatan penuh. Hal itu tentu saja membuat Bari menjadi marah. Dengan langkah zigzag, giliran Bari maju menyerang Danu dengan kekuatan penuh. Kali ini dia mengandalkan kekuatan kakinya untuk merobohkan Danu. Tendangan kaki kanan dan kirinya saling bergantian masuk menyerang Danu, sampai membuatnya kerepotan, dan sibuk menghalau serangan tersebut. Di menit berikutnya, tendangan kaki kiri Bari melesat masuk ke sisi kiri lengan Danu, hingga membuatnya sedikit terdorong ke samping. Kesempatan bagus itu dimanfaatkan oleh Bari, untuk bisa merobohkan Danu. Serangan kaki dan tangannya, bergantian melesat ke tubuh Danu dengan berbagai macam teknik. Tapi Danu tidak mau kecolongan seperti tadi, akibat langkahnya terhalang tubuh pengacau yang sudah pingsan di tanah, hingga membuat keseimbangannya yang hilang. Di saat itulah, tendangan kaki kiri Bari masuk ke lengan kiri Danu, tapi tidak sempat membuatnya jatuh, cuma meninggalkan rasa ngilu di lengan kirinya. Melihat serangan yang bertubi-tubi itu datang, Danu merubah taktiknya. Kali ini dia tidak menghindari serangan dari Bari tersebut, tapi melawannya dengan tendangan juga. Tendangan dibalas tendangan, seperti orang yang sedang berakrobat di udara, yang memperlihatkan pemandangan yang sangat indah, karena mereka melakukannya dengan begitu cepat. Tapi karena kekuatan Danu jauh lebih tinggi dari kekuatan Bari, apalagi keadaan fisiknya yang tidak begitu kuat, akhirnya tubuh Bari terpelanting dan jatuh ke tanah, ketika kaki kanan Danu menghantam dadanya dengan kuat. Darah segar langsung keluar dari mulut Bari itu. Tidak mau membuang kesempatan bagus, Danu bergerak cepat, langsung mendekati tubuh Bari, yang sedang berguling-guling di tanah itu. Kemudian menekan dadanya dengan kaki kiri kuat-kuat. Bari yang diperlakukan seperti itu tidak terima. Kaki kirinya mencoba menendang kaki Danu, tapi cepat dihalangi oleh kaki kanannya. Melihat musuhnya tidak mau menyerah juga. Dengan sekuat tenaga, Danu menendang tubuh Bari kuat-kuat, hingga tubuhnya bergeser beberapa meter di tanah, dan berhenti, ketika menabrak tubuh anak buahnya sendiri, kemudian diam tidak bergerak lagi. Sementara itu, seluruh anak buah Bari sudah terkapar di tanah, tidak bisa bangun atau melawan musuhnya lagi. Ada yang pingsan, ada yang merintih kesakitan, ada yang sedang memegang dengkulnya, ada yang sedang memegang dadanya, dan ada juga yang sedang memegang kepalanya. Rata-rata tubuh mereka terkena pukulan yang cukup kuat, dari anak buah Danujaya tersebut. Sedangkan di pihak pengawal itu, juga security, tidak ada satupun yang terluka, cuma tangan dan mereka, merasa pegal, ngilu dan sakit, karena ketika mereka menyerang itu, pihak perusuh ada yang menggunakan kayu, besi dan lain-lain, untuk menangkis pukulan atau tendangan anak buah Danu tersebut. Namun pada akhirnya, seluruh pengacau itu sudah berhasil dilumpuhkan. Ibu tetap ingin membeli rumah itu apapun kata orang. Ucap Nenek Elina tidak mau tahu, dan tidak percaya berita tentang rumah yang ingin dibelinya tersebut, saat Danish menemuinya di kamar hotel. Tapi Bu, ini sudah banyak terjadi. Siapapun yang tinggal di rumah itu pasti akan mati. Bantah Danish mencoba mengingatkan ibunya. Hanya orang kampung yang mempercayai cerita seperti itu. Kita ini orang kota, orang terpelajar. Kau masih saja percaya dengan cerita-cerita seperti itu. Bentak ibunya marah dan terkesan merendahkan orang lain. Ini bukan hanya sekedar cerita Bu. Tapi ini benar-benar nyata. Makelar yang ditugaskan untuk menawarkan rumah itu, pun tidak berani masuk ke dalam rumah tersebut. Dia hanya berdiri di luar, sedangkan aku disuruh masuk sendiri ke dalam rumah itu. Ucap Danish menjelaskan, serta teringat peristiwa apa yang dia alaminya waktu di dalam rumah kosong itu. Jadi maksudmu, kita tidak usah beli rumah itu, begitu? Jawab ibunya marah. Kalau kita batal membeli rumah itu, lalu rumah mana lagi yang akan kita beli?
Ucapnya kesal. Bukankah kau yang mengatakannya sendiri, bahwa rumah itu sangat murah? Dengan ukuran 14 kali 20 meter, bukankah itu cukup besar, ditambah lagi dengan tanahnya yang luas itu? Kapan lagi kita bisa mempunyai rumah seperti itu, apalagi memiliki lahan yang begitu luas? Ucap ibunya tetap ngotot. Sekarang permasalahannya bukan itu, Bu. Tetapi keselamatan kita. Jika tetap nekat tinggal di rumah itu, Danish khawatir, salah satu dari anggota keluarga kita akan mati. Bantah Danish tetap mengingatkan ibunya itu. Memangnya ada apa di dalam rumah tersebut, sehingga orang-orang bodoh itu takut untuk tinggal di sana? Tanya Nenek Elina penasaran. Jangankan pemiliknya, orang-orang kampung saja tidak berani mendekati rumah itu, karena keadaannya sangat suram menyeramkan. Jawab Danish apa adanya dengan bulu kuduknya merinding. Menyeramkan bagaimana? Tanya Nenek Elina tetap ngeyel. Bukan hanya di malam hari, tapi di siang hari pun, kadang-kadang ada penampakan di sana, Bu. Percayalah. Jangan beli rumah itu. Desak Danish tidak mau menyerah. Para warga, yang mengetahui tentang akan adanya transaksi jual beli itu, pun menasehati, agar Danish membatalkan pembelian rumah tersebut, karena mereka khawatir, akan terjadi apa-apa pada keluarga kita. Ucapnya lemah. Ibu tidak mau tahu. Ibu tetap mau rumah itu. Jika memang ada apa-apa di sana, ibu tidak takut. Bantah Nenek Elina yakin. Masalahnya bukan itu, Bu. Tapi, sudahlah. Pokoknya besok kau datang kembali ke kota itu, dan langsung bayar harga rumah tersebut, dan minta kepada orang-orang yang mau kita bayar, untuk membersihkan dan menata rumah itu hingga bersih. Sanggahnya ketus dengan muka menyebalkan. Jangan lupa, bersihkan semua halaman di sekitar rumah tersebut, dan tebang semua pohon-pohon yang ada. Jika perlu, buang semua barang-barang yang ada di dalamnya, kemudian bakar. Ucap Nenek Elina semangat sekali. Danish tidak berani, Bu. Jawab Danish tidak semangat. Kau lebih mempercayai perkataan orang-orang bodoh itu. Tapi kau tidak mau mendengar apa yang ibumu katakan ini. Bentak ibunya kecewa. Kau mau pilih mana, ibu atau mereka? Tanya ibunya lagi. Tentu saja Danish lebih memilih ibu, tapi... Sudah. Jangan dibahas lagi. Keputusan ibu sudah bulat. Besok kau bayar rumah itu, dan hari berikutnya kita pindah. Mengerti? Cepat katakan. Siapa orang yang telah membayar kalian? Kalau tidak, orang-orangku akan mematahkan tanganmu. Ucap Danu tidak main-main. 1000 kali pun kau patahkan tanganku, aku tidak akan pernah mengatakannya. Jawab Bari tidak kenal takut. Oh, ternyata hebat juga kau. Respon Danu sinis. Bawa belati itu ke sini, dan potong jari-jarinya. Perintah Danu dengan niat menggertak Bari. Baik Dan. Jawab anak buah Danu cepat, kemudian melangkah mendekati Bari, dengan aura mengintimidasi. Kreas. Aark. Teriak Bari kesakitan saat jari kelingkingnya dipotong dengan cara sadis dan tiba-tiba. Masih belum mau buka mulut. Potong lagi jari lainnya. Perintah Danu sambil menyeringai. Ketika tangan anak buah Danu bergerak ingin memotong jari Bari yang lain, tiba-tiba Bari berteriak kuat. Baik, aku akan mengatakannya. Ucapnya gugup dan takut, sambil menahan sakit, dan menekan jari yang putus itu dengan bajunya. Dasar bodoh. Sudah hilang satu jarimu, baru mau mengatakannya. Atau bagaimana, jika harta berhargamu itu, dipotong saja. Ucap Danu menakut-nakuti Bari. Jangan. Aku akan mengatakan semuanya. Jadi tolong, jangan kau potong anggota tubuhku lagi. Jawab Bari ketakutan. Baik kalau begitu.
Sekarang kau katakan, siapa orang yang telah membayarmu itu? Teriak Danu keras. Prasetyo atau Pras? Dialah orang yang telah membayarku. Jawab Bari ketakutan. Prasetyo. Siapa dia? Tanya Danu penasaran. Aku juga tidak tahu siapa dia. Sungguh aku tidak tahu. Aku hanya dihubungi olehnya melalui telepon, dan belum pernah bertemu dengannya. Jawab Bari jujur dan apa adanya. Apakah ada di antara kalian yang mengenal si Prasetyo itu? Tanya Danu kepada seluruh anak buah Bari, yang sedang terikat dan terduduk di lantai. Tidak ada seorang pun yang menjawab, karena mereka tidak berani bersuara, tapi akibat dari kebodohan mereka itu, tubuh beberapa orang di antara mereka ditendang kuat-kuat oleh anak buah Danu, hingga membuat mereka terjengkang ke belakang. Jangan hanya tutup mulut. Cepat katakan. Apakah ada yang tahu siapa si Prasetyo itu? Teriak Danu marah. Salah seorang dari mereka memberanikan diri berkata, kami tidak tahu dan sungguh kami tidak tahu. Kami hanya diajak oleh bos kami untuk pergi ke sini. Mengenai orang yang membayar kami tidak kenal. Ucapnya lancar. Dari ucapan orang itu, Danu mendapati tidak ada kebohongan sedikit pun darinya. Mereka ternyata benar-benar tidak tahu siapa si Prasetyo itu. Baiklah kalau begitu. Karena kalian telah berani mengganggu ketentraman perusahaan Birawa Group, maka kalian tidak akan kami lepaskan begitu saja, sampai ada keputusan dari Tuan Muda kami. Ucap Danu mengancam, kemudian memerintahkan kepada seluruh anak buahnya, untuk memasukkan perusuh itu ke dalam gudang, dengan terlebih dahulu mengambil handphone mereka. Danu khawatir, jika mereka dilepaskan, maka mereka akan mengadu kepada orang yang bernama Pras itu, dan tentu saja Pras akan melarikan diri atau mengantisipasinya. Setelah mengurung Bari, Danu segera melaporkannya kepada Hans, dan menceritakan tentang duduk perkaranya. Berdasarkan informasi itu, Hans langsung menemui Tuan Muda Hendy, dan Tuan Besar Birawa, untuk menceritakan apa yang telah terjadi di perusahaannya, yang berada di kota S. Hendy memerintahkan agar perusuh itu tetap dikurung, sampai terkuak, siapa dalang yang telah membayar mereka itu. Hari berikutnya, Danish sudah membeli rumah yang diinginkan oleh ibunya itu, dengan menggunakan uang patungan antara Jadira dan Calista, sampai tinggal sedikit. Hari itu juga, Danish membersihkan rumah tersebut. Tapi orang-orang yang dibayarnya, bukanlah yang berasal dari kota tersebut, tapi berasal dari kota lain, yang tidak tahu menahu cerita tentang rumah itu. Selama mereka bekerja, membersihkan lahan dan seluruh ruangan di rumah itu, tidak ada kejadian aneh yang mereka alami. Semuanya berlalu begitu saja, sampai pukul 4 sore, pekerjaan tersebut sudah selesai. Semua pohon-pohon sudah ditebang dengan menggunakan mesin pemotong kayu, dan dibakar di tempatnya. Begitu juga dengan rumput-rumput panjang, yang tumbuh di sekitaran rumah tersebut, juga sudah dibersihkan dan dibakar. Barang-barang yang tidak berguna di dalam rumah tersebut pun dikeluarkan, lalu dibuang atau langsung dibakar begitu saja, hingga tidak tersisa. Kini keadaan rumah itu sudah bersih, tidak ada satupun barang yang tertinggal, semua perabotannya, termasuk barang pecah belah semua sudah dikeluarkan, lalu dibakar, atau dibuang di tempat lain, walaupun kondisinya masih terlihat bagus. Tetapi atas perintah Danish, semua barang-barang yang ada di rumah itu harus dibakar atau dibuang. Maka dengan cara bergotong royong, tetapi mendapat bayaran yang cukup tinggi, 20 orang yang dibayar untuk membersihkan seluruh areal rumah tersebut, bekerja bahu-membahu, menyingkirkan, membersihkan semua barang yang mengganggu. Sampai sore hari, rumah itu sudah kelihatan bersih, dindingnya juga sudah dicat, sehingga kelihatan baru dan berseri, dan tidak terlihat suram lagi.
Tidak ada lagi pohon-pohon yang berdiri di sekitaran rumah itu, semuanya sudah ditebang dan dibakar. Asapnya memenuhi angkasa, begitu juga asap yang ditimbulkan dari pembakaran perabotan rumah tangga, yang sengaja ditinggalkan oleh pemiliknya. Tapi tanpa mereka sadari, ada 3 bayangan yang tidak terlihat, sedang mengawasi mereka, dengan tatapan marah. Mata mereka memancarkan aura kebencian dan dendam yang teramat dalam, karena telah berani mengusik dan membakar barang-barang mereka. Tapi karena mereka kasat mata, lagi pula saat itu hari masih siang, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Saat itu pun, mereka berlindung di sebuah pohon rindang yang belum sempat ditebang, karena tumbuhnya tidak di lahan yang Danish beli itu. Karena pekerjaan membersihkan lahan dan rumah tersebut, berikut memolesnya, membutuhkan waktu seharian, maka Nenek Elina dan keluarganya itu, belum bisa pindah, sesuai rencana, besok baru mereka bisa menempati rumah yang baru mereka beli tersebut. Aliran listrik yang sudah diputus oleh pihak penyedia layanan penerangan, hari itu juga sudah tersambung kembali. Mereka langsung diminta bantuannya, untuk memasang lampu-lampu di seluruh ruang dan pekarangan rumah itu. Bukan hanya itu saja, lampu-lampu tersebut juga dipasang di areal yang jauh dari rumah tersebut, termasuk juga di gudang, yang di dalamnya, ternyata masih menyimpan sebuah misteri besar. Pada malam harinya, rumah tersebut menjadi terang benderang. Warga sekitar yang melihat perubahan rumah itu, menjadi kagum dan takjub pada orang yang berani berbuat nekat seperti itu. Di dalam hati mereka bertanya, siapa sebenarnya orang yang telah berani membeli dan merombak rumah tersebut, hingga menjadi seperti itu. Para warga yang penasaran pada perubahan rumah itu, malam ini melihat dari kejauhan, apa yang akan terjadi di rumah tersebut. Tapi sampai menjelang pukul 11 malam, tidak ada apa-apa yang terlihat mencurigakan yang terjadi di sana. Karena sudah merasa lelah dan mengantuk, maka warga yang penasaran itu, segera membubarkan diri. Kehadiran mereka walau dalam radius 100 meter dari rumah itu, tapi sempat diperhatikan oleh 3 bayangan, yang saat itu menyebar di seluruh areal rumah tersebut. Keesokan harinya, lampu yang dipasang di rumah tersebut, masih tetap menyala terang, sampai pukul 10 pagi, saat Nenek Elina dan keluarganya datang dengan menggunakan mobil charteran. Sesampainya di sana, jadi merasakan seolah-olah dirinya sedang ditatap oleh seseorang, tapi dia tidak tahu siapa orang tersebut. Begitu juga dengan Calista adiknya itu. Bersambung.